Ya baik, terima kasih. Saya akan memanggil dulu Bunda Arianti, Ibu Moderator. Assalamualaikum Bunda Arianti, Ibu Moderator, apa sudah ada di depan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Oke baik, terima kasih. Silakan dipergunakan Charlie Hotel Zero Two Four bersama nada dan dakwah. Silakan dipergunakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji berserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula salat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Baginda Muhammad SAW, beserta keluarganya dan beserta sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terpancar luaskan, tersambung atau terkoneksi di 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul pernikahan beda agama. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Iya baik, terima kasih. Banyak sekali. Dari hari ke hari, CH024 saya bangga sekali bersama Nada dan Dawas. Please stand by, Anda duduk di sana ya. Iya, terima kasih. Juga terima kasih juga kepada seluruh SKI juga 141640 MHz. Semakin hari semakin bertambah juga. Alhamdulillah. Di pagi hari ini akan saya sampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh NCS Net Contraception atau Ibu Moderator, yaitu pernikahan beda agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ahli taqwa wal ma'rifati wa man tabi'ahum bisani ila yaumidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu nikmat kepada kita yang luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kita menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak sanggup untuk menghitung, walaupun menghitung mempergunakan peralatan yang canggih, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Hanya dengan karunia-Nya, jamaah yang saya hormati, kita dapat dipertemukan di majelis yang mulia ini. Yang sangat mulia ini mengerjakan kewajiban rutin jamaah yang saya hormati setelah melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita menimba ilmu di pagi hari ini, baik melalui DV Nada dan Dakwah ataupun frekuensi 141,640 MHz. Tanpa pertolongannya jamaah, meski di dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini, mungkin kita masih disibukkan dengan urusan bisnis atau keluarga rumah jamaah yang saya hormati, ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Saya 001 tak bosan-bosan jamaah berwasiat kepada diri pribadi, walaupun saya memang salah manusia biasa.
yang tak luput dari kesalahan jamaah yang saya hormati, baik terasa ataupun tidak terasa. Kepada juga hadirin sekalian, untuk selalu kita meningkatkan imtak kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu jamaah menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Insyaallah taala dengan begitu kita berharap jamaah yang seperti nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa atau menjadi orang yang muttaqin. Jamaah yang saya hormati, di dalam salah satu hadis riwayat muttafaq alaih bahwa pernikahan ini merupakan peristiwa yang agung dan suci, dan juga ini termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas ibni Malik radhiyallahu an, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hamidallah wa asna alaihi faqala lakina ana usolli wa anamu asumu wa ubtiru wa atajawaju nisaa pamar raghiba an sunati falaisa mini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Setelah itu dia bersabda, tetapi aku ini sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Begitu jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini dalam salah satu hadis mengatakan, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga ini pernah menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya masyara sabab man istata'a minkumul ba falyatajawaz wa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk berkeluarga, maka hendaklah ia kawin, sebab ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa, apa sebab ia dapat mengendalikanmu. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini, dua hadis inilah merupakan bagian kecil dari dasar keutamaan melangsungkan pernikahan. Dengan begitu jamaah yang saya hormati, jika seorang pemuda dan pemudi telah kuasa untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaklah segera melangsungkannya. Begitu. Jamaah yang saya hormati, tentang pernikahan di negara ini, terdapat wacana jamaah yang saya hormati pernikahan beda agama. Awalnya, wacana ini jamaah yang saya hormati merupakan usulan dari mahasiswa yang beragama Islam. Hal yang menjadi pertanyaannya apa? Bagaimanakah agama Islam menyikapi hal ini? Bolehkah seorang muslim atau muslimah menikah dengan orang yang tidak beragama Islam? Nah, di dalam permasalahan ini, jamaah yang saya hormati, agama Islam memiliki dua jawaban. Yang pertama, jamaah ketika seorang wanita Islam melangsungkan pernikahan dengan laki-laki non-muslim, maka hukumnya haram. Keharaman hukum ini jamaah yang saya hormati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanikahul musyrikati hatta yu'minu. Wala amanatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tukahul musyrikin hatta yu'minun. Wala abdun mu'minun khairu min musyrikin walau a'jababkum. Saya repeat, wala abdun
mu'minun khairu mi masriki walau a'jabakum ulaika yad'una ila nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayinu ayatihi linnasi lalahum yatadzakarun. Jamaah yang saya hormati, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Itu yang pertama. Banyak keterangan menyebutkan jamaah yang saya hormati, bahwa ketika seorang perempuan muslimah menikah dengan seorang laki-laki non-muslim, maka agamanya akan mudah lepas, jamaah yang saya hormati. Nah, hal ini akan terjadi, jamaah yang saya hormati, karena posisi perempuan di dalam sebuah keluarga di bawah laki-laki. Pertama, nikah secara Islam, jamaah yang saya hormati. Disepitan heula jeung sajabana nanggap wayang golek semuanya. Sudah umur 40 tahun disunatan heula nikah secara Islam. Manggil ulama kondang jamaah Totoh Gojali almarhum. Luar biasa, 3 bulan kemudian mitohanya, anaknya, istrinya semua keluar dari Islam. Inilah diharamkannya, jamaah yang saya hormati, karena orang muslim menikah dengan non-muslim. Yang kedua, jamaah yang saya hormati, seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Mengenai hal ini terdapat 2 hukum yang harus diperhatikan, jamaah. Pertama, diperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan ahli kitab. Apa maksudnya? Maksudnya ahli kitab adalah agama Nasrani dan Yahudi, agama Samawi. Nah, hal ini jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana jamaah yang saya hormati di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakumul thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'akumul hilalahum al-muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ajurahunna muhsinina ghairi musafihin wala mutakhidhi akhdan wa may yakfur bil aimani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat. Pada hari ini sudah dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Dan sudah dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundik-gundik barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya. Dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah yang saya hormati, yang kedua, seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim dan bukan ahli kitab, maka hukumnya haram juga.
Maka hal ini jamaah yang saya hormati sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diterangkan jamaah di dalam surat Al-Baqarah 221. Saya langsung saja artinya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin ini lebih baik dari orang musyrik, walaupun cantiknya menarik, jamaah yang saya hormati, cantiknya selangit. Walaupun dia menarik hati, jamaah yang saya hormati, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan jamaah ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, ya, sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, jamaah yang saya hormati. Nah inilah jamaah yang saya hormati, penting juga ya. Jamaah yang saya hormati, kita apabila ada jodohnya asal jangan cantik banyak uang, jamaah yang saya hormati, kita lihat dulu. Ya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW, menikahi memiliki tujuan yang jelas. Tujuan pernikahan menurut Islam ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, jamaah. Jangan sampai menjadi istri dipergundikan, dianggap binatang, jamaah yang saya hormati, diperlakukan seperti binatang, jamaah yang saya hormati. Ucapannya seperti binatang, jamaah yang saya hormati. Nabi Muhammad seorang Rasul sangat menghargai kepada istrinya, saya juga. Jamaah yang saya hormati. Ya, kalau kita menghina istri sama dengan menghina ibunya sendiri. Ingat itu. Jamaah yang saya hormati. Perkawinan adalah fitrah manusia yang dilakukan melalui akad nikah, pernikahan tersebut, jamaah. Hormatilah kaum perempuan, jamaah yang saya hormati. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak pantas diucapkan, jamaah yang saya hormati. Karena perempuan itu adalah punya hak. Perempuan itu adalah manusia, jamaah yang saya hormati. Ya, jangan overacting, jamaah yang saya hormati, kepada perempuan. Sehingga suatu hubungan ini menjadi sah dan halal. Bukan dengan cara yang diharamkan dan menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, jamaah yang saya hormati, untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari syariatkannya pernikahan di dalam Islam, jamaah yang saya hormati, adalah untuk apa? Untuk membentengi, jamaah yang saya hormati, ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam. Ini adalah wajib, jamaah. Islam ini, jamaah yang saya hormati, telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu kafah dan solihah bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga secara islami. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir, pernikahan di dalam Islam tujuannya untuk melaksanakan syariat Islam di dalam keluarga. Maka untuk itu, jamaah, tak sepantasnya seorang muslim melakukan pernikahan dengan non-muslim karena akan memberatkan penjagaan syariat Islam. Tak pantas seorang suami terhadap istri, jamaah yang saya hormati, mempergunakan, mengucapkan, memperlakukan istrinya yang harus dihormati, jamaah yang saya hormati. Inilah kita hormati, jamaah, karena kita sama-sama pakaian yang akan menutupi, jamaah yang saya hormati, keaiban-keaiban. Hunna libasulakum wa antum libasulahuna. Inilah mudah-mudahan di dalam pernikahan kita semua, jamaah, pernikahan yang mawaddah warohmah sakinah, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada seluruh yang telah mengikuti, alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali ya. Wave dari Kabupaten Bangka Barat, Sinta Tayang dari Pangkal Pinang, Rahayu dari Kalimantan Palangkaraya, Mami juga terima kasih, Joko Kendel Jawa Timur terima kasih, Pica dari Jakarta terima kasih, sehat selalu. Oke, kemudian siapa lagi? Campaka dari Jawa Timur terima kasih, Capendik Kilo Whisky Brapo dari Jawa Timur Kota Batu terima kasih, Bang Yes Jawa Timur Kota Batu terima kasih, Asep Acu dari Sumedang hatur nuhun, Ibu Arianti, Ibu Moderator dari Sumatera Utara Kabupaten Simalungun terima kasih,
Al Imron Sumut, Sumatera Utara, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Demi Akang, terima kasih dari Jawa, Sampurasun Depok. Al Adan Sis dari Jawa Barat Cirebon, terima kasih. Mas Jake, Jawa Timur, Kota Batu. Elisa, Jawa Timur, Kota Batu, Anda sehat semua ya. Kemudian juga dari sahabat Kultum SKI dari 02 sampai sekian yang tetap setia di frekuensi ini, semoga Anda sehat semua. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 yang sudah disebutkan Pak Ustadz tadi ya, nada dan dakwah saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya. Mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur, apalagi di hari Jumat ini ya, insya Allah Jumat barokah. Semoga semua bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, lupa ya, mungkin tersambung di Zelo ya, di Zelo sahabat nada dan dakwah ya mungkin ya. Ya udah, terima kasih buat rekan-rekan yang ada di Zelo. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.